Oke friend, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan perbaikan sebuah dinding yang mengalami rontok yang diakibatkan oleh adukan yang kurang semen. Jadi untuk kasus seperti ini beberapa macam faktor ya bisa jadi penyebabnya, mulai dari adukan yang kurang semen ataupun kualitas pasir yang buruk. Bila mana menggunakan pasir kali itu memiliki kadar tanah yang cukup tinggi, dan bila mana menggunakan pasir laut, pasirnya memiliki kandungan garam yang cukup tinggi. Oke, jadi ini harus kita rontokkan semua ya untuk bagian yang sudah rapuh dan juga sudah tidak layak. Dalam arti kata yang sudah tidak padat. Bisa terdengar ya friend ya, ini saya ketuk-ketukan. Oke, bisa terdengar ya. Jadi kita buang dulu untuk bagian yang sudah tidak kokoh friend. Sambil menunggu dinding ambrol dilakukan pembobokan, lanjut saja kita buatkan untuk adukan acian perekat. Di sini kita wajib menggunakan bonding agent alias bonding semen. Ini fungsi dan tujuannya untuk memperkuat dan juga mempererat untuk bagian yang akan kita lakukan pemlesteran ulang. Untuk campuran takarannya kita menggunakan perbandingan 1 air, 1 bonding agent semen, dan 4 bagian semen. Pertama-tama kita campurkan terlebih dahulu untuk air dan bonding agent semennya ya. Setelah tercampur bagian air dan juga bonding semen ini, lanjut kita masukkan untuk semennya. Untuk cara membuat adukan ini sama saja dengan kita membuat adukan acian pada umumnya ya. Akan tetapi di sini kita menggunakan bahan tambahan yaitu berupa bonding semen agent. Masukkan semen ke dalam campuran air yang sudah dicampur dengan bonding agent semen. Lalu endapkan beberapa saat. Lanjut kita lakukan pengadukan sampai adukan berbentuk seperti pasta. Oke friend, jadi untuk adukan acian perekat sambungan ini sudah jadi, dan lanjut saja kita buatkan untuk adukan plesteran. Dikarenakan di sini untuk proses pemlesterannya dilakukan secara bersamaan ya dengan pengaplikasian acian adukan perekat ini friend. Oke, lanjut saja kita buatkan adukan plesteran. Untuk adukan plesteran pada umumnya menggunakan campuran perbandingan 4:1 yaitu 4 pasir dan 1 semen. Akan tetapi di sini saya buatkan untuk perbandingannya 3:1 ya, untuk memperkuat dan memperkokoh bagian dinding yang akan kita lakukan perbaikan ini. Setelah semua adukan siap, lanjut kita lakukan pengerjaan kembali untuk ke bagian dinding yang akan kita restorasi. Sebelum adukan dilakukan pengaplikasian, terlebih dahulu untuk media dinding yang akan kita restorasi ini kita bersihkan terlebih dahulu untuk partikel sisa debu dan juga kotoran. Jadi di sini bisa terlihat ya, untuk serpihan pasirnya ini harus dibuang dan juga dibersihkan. Jadi di sini saya sikat dengan menggunakan sikat kawat, dan setelah itu dilakukan penyiraman dengan menggunakan air. Pastikan media benar-benar bersih dari butiran pasir yang sudah rontok dan juga dari partikel sisa debu dan juga kotoran. Oke friend, bila mana video ini bermanfaat, tolong dibantu like dan komen ya, agar video ini makin meluas jangkauannya dan juga dapat bermanfaat tentunya. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Setelah media sudah dilakukan pembersihan, lanjut kita lakukan pengaplikasian untuk adukan acian perekat. Untuk cara mengaplikasikannya cukup mudah, kita aplikasikan secara menyeluruh dengan menggunakan kuas. Pastikan untuk bagian dinding ini tertutupi oleh adukan acian ini ya, secara merata dan juga menyeluruh, agar adukan plesteran kokoh dan juga melekat dengan sempurna tentunya. Oke, jadi ini setelah kita lakukan pengaplikasian adukan acian perekat, langsung disambung dengan proses pemlesteran ya. Maka dari itu dalam proses perbaikan ini, dalam membuat adukan itu harus secara bersamaan dikarenakan pengerjaannya secara bersamaan ya. Dan di sini untuk pemlesteran dinding ini kita lakukan sebanyak 2 kali pengerjaan dikarenakan untuk media dinding ini plesterannya cukup tebal ya. Bila mana dilakukan pemlesteran secara sekaligus 1 kali nanti malah jadinya ambrol.
Jadi di sini untuk proses pemlesteran kita lakukan jeda waktu beberapa menit sampai adukan plesteran pertama ini setengah mengkel. Pastikan untuk proses pemlesteran ini benar-benar padat ya untuk bagian dindingnya agar tidak kopong dan tentu saja kokoh tentunya. Untuk pengerjaan ini agak sedikit kurang rapi dikarenakan di sini teman saya sedang belajar ya friend ya. Jadi di sini saya beri bahan praktek untuk bekal skill tentunya untuk teman saya ini friend. Oke friend, jadi setelah dilakukan proses pemlesteran pertama dan juga ditunggu jeda beberapa menit, lanjut kita lakukan proses pemlesteran untuk yang kedua kalinya. Pastikan untuk bagian dinding yang kita lakukan perbaikan ini benar-benar padat untuk plesterannya. Dan setelah itu kita lakukan perapihan. Untuk perapihannya bisa dilakukan penggosokan dengan menggunakan kayu ataupun bisa menggunakan alat lainnya ya. Jadi di sini kita gunakan alat yang cukup mudah ditemukan dan tentu saja cukup mudah untuk digunakan. Jadi kita menggunakan kayu balok sebagai alat untuk meratakannya. Untuk pemula di sini bisa terlihat ya, untuk caranya cukup mudah dan teman saya juga ini masih pemula. Maka dari itu tidak perlu friend-friend khawatir bila mana friend-friend ingin mencobanya. Tentu saja ini cukup mudah caranya. Yang penting di sini friend-friend tahu untuk teknik dan juga teorinya serta bahan-bahan yang kita butuhkan. Oke friend, setelah proses pemlesteran selesai, lanjut saja kita lakukan pengacian. Dan untuk aciannya ini adalah adukan yang kita buat tadi ya. Untuk teknik mengaci itu sama saja pada teknik mengaci pada umumnya. Akan tetapi di sini untuk adukan yang kita buat ini tadi itu memiliki keunggulan dan juga kelebihan. Kelebihan pertama yaitu daya rekatnya yang cukup bagus, dan untuk kelebihan selanjutnya meminimalisir keretakan pada acian bila mana ini sudah kering. Jadi untuk resiko retak itu minim ya. Jadi untuk pemula jangan khawatir bila mana ingin mencobanya sendiri, dikarenakan di sini bila mana friend-friend memiliki ilmu dan juga teorinya pasti cukup mudah untuk menyelesaikan pekerjaan ini friend. Setelah pengeringan selama jeda waktu 2-3 hari, lanjut kita lakukan finishing. Jadi di sini akan kita lakukan pengecatan, dan tentu saja sebelum dilakukan pengecatan kita amplas terlebih dahulu untuk media dinding yang akan kita cat ini friend, agar lebih rata dan tentu saja cat dapat melekat dengan sempurna. Setelah permukaan bersih, lanjut dilakukan pelembapan dengan menggunakan air. Oke, jadi setelah lembab ini lanjut kita lakukan pengecatan. Untuk warna cat di sini saya ikuti dengan warna cat pada bagian dinding di sekitarnya, yaitu warna krem. Oke friends, sekian dulu video pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Bila mana ada kekurangan dalam segi pengambilan gambar dan juga segi penyampaian, tolong dimaklumi. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk friend-friend semua. Oke, sampai jumpa lagi dengan channel kami di lain kesempatan. Salam teknik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.